Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, keadaan sehat. Dan saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 21, tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-20 saja. Demikian firman Tuhan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya dan dikalahkan, akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengambil tema bebas dari murka Allah. Setiap kita pasti mau namanya umur panjang, betul ya? Supaya umur panjang tentunya perlu menjaga kesehatan. Sehingga banyak orang yang mengusahakannya dengan menjaga makanan, tidak makan makanan yang mengandung lemak, tidak makan gorengan gitu ya, lebih banyak makan sayur dan buah. Ada yang juga diet karbo, bahkan ada yang mengikuti program dari dokter gizi. Kemudian juga giat berolahraga seperti jogging, kemudian juga berenang, senam, dan lain-lain. Nah, kalau hal ini dilakukan dengan konsisten dan komitmen yang tinggi, maka akan terpelihara dengan baik kesehatan kita ya. Tapi kadangkala muncul namanya kemalasan, kebosanan, sehingga tidak dapat menahan godaan dengan semakin banyaknya tawaran yang ada sekeliling kita ya. Banyak sekali sekarang ini tempat-tempat kuliner yang menarik. Nah, ketika mulai kendor komitmennya baik dalam hal makanan ataupun hal olahraga, maka bisa kembali pada keadaan sebelum melakukan diet makanan ataupun olahraga. Nah, bisa kembali kesehatannya terganggu, bahkan bisa lebih parah daripada sebelumnya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita sudah ditebus oleh Kristus dari hukuman dosa, sudah seharusnya kita hidup dalam kebenarannya, tidak lagi hidup di dalam kebiasaan lama, yaitu hidup semau kita bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan firman-Nya, hidup kudus dan memuliakan Tuhan. Nah, di dalam Kolose pasal 3 ayat 5-8 mengatakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Inilah juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus buat mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, supaya apa? Supaya hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi seringkali sebagai umat Tuhan tidak setia dalam mengikuti Tuhan. Mudah tergoda oleh godaan-godaan duniawi yang membuat umat Tuhan bisa jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya yang tidak setia kepadanya. Murka Tuhan akan menimpa mereka, seperti yang ditulis di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4-9, di mana Tuhan tidak menyayangkan gitu ya. Malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, mereka dilempar ke dalam neraka. Tuhan tidak menyayangkan dunia purba sehingga mendatangkan air bah. Hanya Nuh dan keluarga yang selamat. Tuhan juga memusnahkan kota Sodom dan Gomora dengan api. Hanya Lot orang benar yang diselamatkan. Nah, di ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman.
Nah, di ayat 20 yang tadi kita baca yaitu, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran duniawi, tetapi terlibat lagi di dalamnya dan dikalahkan, akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Oleh sebab itu, supaya kita bebas dari murka Allah, setelah kita ditebus olehnya, mari kita dengan setia, konsisten, dan mempunyai komitmen yang kuat untuk terus menjaga kehidupan kita supaya kita hidup di dalam kebenarannya, tidak menyimpang dari firman-Nya, dan hidup dalam kekudusan, supaya kita tidak dicampakkan oleh Tuhan, sehingga hidup kita akan lebih buruk dari sebelumnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Tolong ya Tuhan, mampukan kami di dalam kehidupan ini untuk terus setia dengan komitmen yang kuat, untuk kami boleh terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak mendapatkan murka Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang punya pergumulan-pergumulan yang hingga hari ini belum terselesaikan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan hadir, Tuhan memberikan jalan keluar, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, di dalam keadaan sesulit apapun, kami tetap setia mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.